Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik ini kalau kamu di SD itu pernah belajar tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Hari ini kita akan belajar lagi tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri, rangkaian listrik yang tidak memiliki cabang. Kalau kamu dulu belajar di SD, rangkaian listrik seri ini memang tidak memiliki cabang dan disusun biasanya sejajar seperti ini. Nah, ini terhubung tanpa ada cabang sama sekali. Jadi R itu hambatan ya. Jadi hambatan 1 dengan hambatan 2 itu selalu terhubung, tidak ada cabang di sininya. Biasanya kalau di SD itu kan ada simbolnya lampu. Nah, untuk ini kita pakai simbol dari resistor atau hambatan. Nah, di sini ada perhitungannya untuk menghitung hambatan pengganti rangkaian seri. Jadi, ketika ada hambatan 3 gini sejajar atau lebih, bahkan intinya ada lebih dari satu hambatan, maka itu dicari hambatan penggantinya. Nah, ini adalah rumusnya untuk mencari hambatan pengganti rangkaian seri. RS itu adalah hambatan pengganti rangkaian seri ya. Jadi RS sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus dan seterusnya. Kalau misalnya ada 4 ya tambahkan aja semuanya 4. Kalau ada 5 tambahkan aja semuanya 5. Misal di sini ada tiga buah resistor yang disusun seri. Nah, untuk menghitung hambatan penggantinya, maka kita tinggal menjumlahkannya saja. RS sama dengan R1 plus R2 plus R3. Maka rangkaian hambatan penggantinya 5 ohm tambah 5 ohm tambah 5 ohm. Rangkaian serinya sama dengan 15 ohm. Rangkaian listrik paralel yang kedua. Rangkaian listrik paralel, rangkaian yang memiliki cabang. Nah, perhatikan di sini, ini rangkaian yang disusun secara paralel. Nah, di sini dia ini memiliki cabang. Di mana cabangnya? Nah, ada di sini. Nah, untuk menghitung rangkaian penggantinya itu dapat ditemukan dengan cara seperti ini. 1 per Rp sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 dan seterusnya. Misalnya di sini ada 4 resistor, ini resistor ya atau hambatan. Nah, misalnya di sini ada 4 R4, maka nanti di sini di plus 1 per R4 juga. Misal diketahui R1, R2, R3-nya di sini 2 ohm, 3 ohm dan 6 ohm. Maka kamu tinggal memasukkannya saja di sini di rumusnya. Nah, setelah itu kan ini tidak bisa langsung dijumlahkan, tapi disamakan dahulu penyebutnya. Nah, setelah sama penyebutnya, maka silakan kalian jumlahkan. Nah, ketemu seperti ini. 1 per Rp sama dengan 13 per 12. Ingat, yang dicari adalah Rp atau rangkaian pengganti paralel. Jadi ini kamu kalikan silang. Ketemu 13 Rp sama dengan 12. Rp sama dengan 12 per 13 sama dengan 0,92 ohms. Hubungan kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari di hukum Ohm ya. Maka di sini ada 3 rumus yang perlu kamu pelajari. Ini R sama dengan V per I sama dengan V per R, atau V sama dengan I kali R. Cukup diingat salah satu aja, karena sebenarnya ini 3 ini berhubungan. Kalau saya lebih suka memilih yang ini, VIR ini ya, V sama dengan I kali R. Nah, ini yang perlu kamu pahami dan diingat-ingat betul. Rangkaian listrik seri dan paralel, ini konsepnya ya. Jadi kalau pada rangkaian paralel
itu V totalnya itu sama dengan V yang ada di hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Jadi nilainya sama. Sedangkan I-nya, I yang masuk, I totalnya itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Jadi setiap resistor, ini resistor ya yang seperti gini nih, seperti rumput. Ini resistor itu memiliki V dan I masing-masing. Nah, I-nya di sini itu I1 tambah I2, I3 itu jadi nanti sama dengan I total. Maka dari itu paralel dikenal juga dengan pembagi arus. Kalau pada seri kamu perhatikan di sini seri itu kebalikan dari paralel. V total sama dengan V1 plus V2 plus V3 dan seterusnya. Sedangkan I totalnya itu I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Jadi konsepnya antara seri dan paralel itu terbalik ya. Nah, biar nggak kebanyakan mengingat, gini aja cara triknya. Karena ini seri, rangkaian seri itu kan I-nya sama. Seri itu I-nya sama, belakangnya I. Nah, V-nya berarti tinggal dijumlahkan. Sedangkan paralel kebalikannya. Paralel itu V-nya yang sama, I-nya yang dijumlahkan. Latihan soal rangkaian listrik seri. Jika diketahui arus yang mengalir 2,5 ampere, ini 2,5 ampere ya. 2,5 ampere, ini turun ke bawah. 2,5 ampere, tentukan V total, V1, V2, V3, dan V4. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Ingat tadi konsepnya, ini ditulis dulu, diketahui ya. Tulis yang diketahui, lalu tulis yang ditanyakan apa saja, lalu kita jawab. Yang pertama, tentukan R total. Karena seri, maka kita tinggal menjumlahkan. R totalnya ketemu 20 ohm. Lalu menentukan tegangan yang diperlukan. Jadi tegangan total, V total. Maka V total sama dengan I kali R total. Loh Pak, kenapa enggak I total? Nah, gini. Untuk seri tadi kan I-nya selalu sama. I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan I4. Jadi I di rangkaian ini sama semua, 2,5 ampere. Maka kita pakai I-nya sudah diketahui di sini. Maka di sini V total sama dengan 2,5 kali 20 ohm sama dengan 50 volt. Jadi dalam rangkaian ini harus maksimal ada 50 volt. Nah, ini sudah ketemu V total. Lalu kita cari V1, V2, V3 dan V4-nya. Tadi sudah diketahui V totalnya sama dengan 50 volt. Nah, kita cari V1-nya. V1 sama dengan I1 kali R1. Jadi setiap resistor, ini resistor ya, ini memiliki V sendiri, memiliki I sendiri, memiliki R sendiri. Nah, V1 sama dengan I-nya tadi diketahui di sini 2,5 ampere. Maaf, V1-nya ini diketahui sendiri 2,5 ohm dikalikan 3 ini dari R-nya ini ya, R1-nya, maka ketemu 7,5 volt. V2 itu sama dengan I2 kali R2. Nah, dari sini tetap I2-nya 2,5 karena konsep tadi seri I-nya sama, maka 2,5 ohm dikali 4 sama dengan 10 volt. V3 itu sama dengan I3 kali R3, berarti V3 ini 2,5 ohm kali 5 sama dengan 12,5 volt. V4 itu sama dengan I4 kali R4,
Maka ini V4 ya, bukan V3. V4 sama dengan 2,5 kali 8 sama dengan 20 volt. Nah, kita coba perhatikan, kita bisa cek. Nanti kamu di sini 7,5 ditambah 10 ditambah 12,5 ditambah 20 itu hasilnya adalah 50 volt. Sudah betul. Karena konsep ini tadi ya, V di rangkaian seri itu dijumlahkan, sedangkan I totalnya itu sama dengan I1, I2, I3 dan seterusnya. Latihan soal rangkaian listrik paralel. Nah, ini kamu lihat ada sebuah rangkaian seperti ini. 3 buah hambatan masing-masing besarnya 4 ohm, 5 ohm, dan 6 ohm. Dirangkai paralel dengan kuat arus yang masuk sebesar 20 ampere. Tentukan R total, V total, I1, I2, I3, dan I total. Oke. I total sudah ketemu ya, 20 ampere. Tulis yang diketahui, lalu tulis yang ditanya. Nah, kita jawab di sini. Kita cari dulu R totalnya. Ingat, pakai persamaan untuk mencari rangkaian pengganti pada rangkaian paralel. Ketemu seperti ini, disamakan penyebutnya. Lalu ketemu seperti ini, 1/Rp sama dengan 10/12. Hasilnya Rp sama dengan 12/10, sama dengan 1,2 ohm Rp-nya. Triknya gini, kalau kamu dari 1/Rp sama dengan 10/12, ini kamu tinggal balik aja. Rp sama dengan 12/10. Jadi yang bawah taruh atas, yang atas taruh bawah, biar cepat. Ketemu rangkaian penggantinya atau R totalnya 1,2 ohm. Sekarang kita cari V total. V total itu dari I total kali R total. I totalnya tadi 20 ampere, sedangkan R totalnya 1,2 ohm. Maka V totalnya ketemu 24 volt. Nah, ini konsepnya rangkaian listrik paralel. V total sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Ketemu 2,24 volt. Nah, sekarang kita cari I1-nya. I1 sama dengan V1 per R1. Tadi ya, konsep yang dihukum ohm yang pertama tadi. Maka I1 sama dengan 24 dibagi 2, sama dengan 12 ampere. I2 itu sama dengan V2 per R2. Maka nilai I2 sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6 ampere. I3 itu ketemu 24 dibagi 12 sama dengan 2 ampere. Ingat konsep rangkaian listrik paralel, I-nya itu yang dijumlahkan, sedangkan V-nya itu sama. Nah, kamu kalau jumlahkan I1, I2, I3, maka ini kalau dijumlahkan I-nya sama dengan 20 ini, I total ini. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke saya, bisa melalui grup WA ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Solid IPA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.